Shalom, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di rumah semua dalam keadaan yang penuh damai sejahtera dan tetap sehat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki persekutuan doa yang pertama masa raya bulan keluarga. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu saudara semua untuk mempersiapkan diri di dalam saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berkat telah disediakan bagi kita. Tuhan Yesus yang Maha Pemurah senantiasa menemani setiap langkah hidup kita. Oleh karena itu marilah dengan penuh sukacita kita memuliakan nama Yesus dengan pujian Kidung Jemaat 10 bait 1 dan 3, Pujilah Tuhan Sang Raja. Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergaung, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Bait yang ketiga. Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tahu berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang suci dan mulia, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena berkat kasih-Mu sepanjang aktivitas kami pada hari ini. Tuhan Yesus telah menyertai hingga pada saat ini. Tuhan, bersama-sama dengan keluarga kami hendak memasuki persekutuan doa masa raya bulan keluarga. Tuhan Yesus, kami rindu untuk bisa menggumuli firman-Mu. Kami rindu Engkau menyapa kami untuk memberi kekuatan di dalam langkah hidup kami sehari-hari. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi kami, agar setiap firman dan juga renungan yang kami baca dan kami dengar hari ini boleh menjadi tuntunan di dalam kami mewartakan kabar sukacita. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 51, bait yang pertama, Kitab Suci Hartaku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman pada kesempatan kali ini didasari dalam perikop Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Mari saya mengajak jemaat yang ada di rumah masing-masing membuka Alkitab kita. Kita perhatikan dari Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, sehingga ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan pada kesempatan kali ini yang kita baca. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang terkasih, tema renungan hari ini adalah bahasa tubuh alat damai sejahteramu. Bahasa tubuh alat damai sejahteramu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak panjenengan semua yang ada di rumah untuk kita memperhatikan selama satu hari ini sudah berapa banyak kita berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Entah itu dengan teman-teman di dalam lingkungan pekerjaan, atau ketika kita pergi ke pasar, atau mungkin di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah. Saya percaya tentu satu hari ini panjenengan sudah berkomunikasi ya, sudah ngobrol-ngobrol gitu ya. Ya, saudara-saudara, apakah Anda memperhatikan ketika saudara-saudara melakukan komunikasi tersebut juga diikuti dengan gerak tubuh atau gestur, yang mana gerak tubuh dan gestur itu menunjukkan atau menyampaikan suatu makna tertentu. Contohnya saja pada saat ini ketika saya berbicara di depan panjenengan semua, tangan saya bergerak-gerak. Nah, ini juga menunjukkan suatu isyarat tertentu karena saya ingin mengungkapkan adanya semangat untuk penekanan di dalam renungan yang kebetulan hari ini saya pimpin. Atau mungkin ada contoh yang lain. Misalkan begini, kamu itu setiap hari isinya main game terus. Wah, misalkan itu orang tua kepada anak. Lah kalau sudah nuding-nuding begini, terus mukanya itu agak merah-merah, alisnya ini berkerut begini, wah itu tandanya berarti sedang kesal. Ada gestur, ada gerak tubuh yang ditunjukkan ketika seseorang merasakan suatu perasaan. Contohnya yang lain. Misalkan suatu hari bapak atau ibu senyum-senyum sendiri. Wah, ada di ruang tamu terus senyum-senyum sendiri. Wah, ini ada dua kemungkinan Bapak Ibu Saudara. Kemungkinan yang pertama, mungkin sedang merasakan tubuhnya ini sedang fit maksimal, maka senyum-senyum, senang. Atau ada kemungkinan yang lain nih. Bisa jadi hari itu Bapak Ibu yang bekerja ini sudah menerima gaji. Wah, makanya senyum-senyum. Atau kalau untuk saudara-saudara yang masih muda,
Kalau senyum-senyum itu kata orang-orang tuh biasanya tanda jatuh cinta. Wah, apakah memang demikian? Ya, yang pasti Bapak Ibu Saudara, gerak tubuh ini memiliki makna tertentu yang hendak menguatkan perasaan yang sedang kita alami. Tapi jangan salah untuk mengartikan gerak tubuh, karena ada juga yang terjadi misalkan ketika tersenyum. Senyum itu tidak selalu menunjukkan suasana hati yang sukacita, tapi bisa jadi ada senyum sinis atau bisa juga senyum yang mengejek. Nah, maka kita harus memperhatikan ini. Tidak hanya ucapan secara verbal, akan tetapi juga gerak tubuh yang mengikutinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata gerak tubuh ini juga harus dipahami oleh keluarga-keluarga kita. Karena apa? Kalau di dalam kehidupan keluarga kita salah memaknai, kita salah mengerti maksud dari pasangan kita atau anggota keluarga kita yang lain, hal ini bisa menimbulkan masalah. Atau bisa juga kesalah mengertian di dalam hubungan rumah tangga ini bisa dipicu oleh sikap yang mengabaikan, meremehkan, masa bodoh atau terlalu sibuk dengan urusan sendiri sehingga tidak mau memperhatikan gerak tubuh atau ucapan dari anggota keluarga kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini melalui perikop Efesus 4 ayat 25 sampai 32, Rasul Paulus menasihatkan bagi jemaat yang ada di Efesus mengenai kekayaan orang Kristen di dalam Kristus. Apa sih kekayaan orang Kristen di dalam Kristus? Ternyata kekayaan orang Kristen di dalam Kristus adalah keselamatan, penebusan dosa yang telah diberikan oleh Yesus bagi kita semua, dan tentunya juga berkat-berkat lain yang mengikuti dan menyertai kita senantiasa. Ini adalah anugerah yang tidak terhingga, Bapak Ibu Saudara. Siapakah kita sehingga kita berhak, sehingga kita bisa menerima keselamatan dari Yesus tersebut? Kita adalah orang yang berdosa, namun karena kita umat yang dipanggil dan dipilihnya, maka kita bersama-sama dengan Yesus masuk di dalam persekutuan dengannya. Oleh karena itu, anugerah yang telah kita terima ini sudah seharusnya terus-menerus kita rawat, kita jaga. Anugerah yang telah kita terima ini kita rawat, kita jaga, kita pelihara melalui kesalehan, melalui kesucian, melalui kesatuan dan juga keharmonisan di dalam umat. Lebih jelasnya di dalam perikop yang kita baca pada kesempatan kali ini, ada 4 hal yang disampaikan dan juga harus kita perhatikan bersama, bagaimana dalam hidup kita ini kita bisa menjaga kesalehan, kesucian dan juga keharmonisan antar umat. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus membuang dusta, sebagaimana tertulis di dalam ayat yang ke-25. Antar jemaat harus membuang dusta jauh-jauh dari kehidupan kita. Paulus menghendaki anggota jemaat untuk berusaha saling mengatakan kebenaran satu dengan yang lain. Karena kita adalah sesama anggota, dan jika kita mau hidup sebagai anggota, maka yang harus dilakukan adalah menjunjung tinggi kejujuran. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah mendengar suatu ungkapan atau petuah yang mengatakan bahwa dalam suatu hubungan kejujuran adalah hal yang sangat penting. Sebab ketika ada satu saja kebohongan yang terjadi, biasanya akan diikuti kebohongan-kebohongan yang lain, dan itu akan terus-menerus menumpuk. Coba bayangkan bagaimana kalau kehidupan jemaat, kehidupan keluarga diliputi dengan ketidakjujuran. Tentu akan ada banyak pertengkaran, ada banyak perselisihan, ada banyak prasangka buruk yang tercipta di dalam kehidupan kita.
Oleh karena itu, kita harus membuang jauh-jauh sikap yang berdusta dan menjunjung tinggi kejujuran. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita harus menyingkirkan atau menjauhi sikap yang marah. Sebagaimana tertulis di dalam ayat yang ke-26. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus memang mengatakan bahwa marah itu wajar jikalau ada dasarnya, ada dasar yang benar dan untuk tujuan yang benar. Tapi mari kita perhatikan bagaimana kalau kita ketemu tapi tiba-tiba marah, sedangkan tidak ada alasan, tidak ada tujuannya. Tentu hal itu akan menyakiti, akan membuat luka batin yang mendalam untuk saudara-saudara kita yang mendengarnya. Oleh karena itu dalam kehidupan persekutuan bersama dengan jemaat dan keluarga, hendaklah marah ini, sikap marah ini juga kita minimalisir. Kalau tidak berdasar, kalau tidak ada tujuannya, sebaiknya kita tidak marah. Sebaiknya kita bisa mengontrol hati kita, mengontrol emosi kita untuk bisa menahan diri. Dan kalaupun marah, sebaiknya juga disampaikan dengan bahasa yang baik, dengan tutur kata yang membangun. Karena itu tentu saya percaya kata-kata yang membangun sekalipun kita marah bisa membawa perubahan bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita dan juga untuk kehidupan kita sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, perkataan yang baik atau dalam bahasa Yunani di dalam Alkitab terjemahan LAI di ayat 29 ini ada ditulis perkataan kotor atau logosapros. Wah, ternyata logosapros atau perkataan kotor ini dipahami sebagai rujukan pada segala macam perkataan yang tidak berguna. Maksudnya bagaimana? Daripada kita mengucapkan kata-kata yang tidak berguna, kita mengucapkan kutukan atau umpatan atau kata-kata yang menyakiti dan tidak bermanfaat untuk jemaat yang lain atau untuk anggota keluarga kita, alangkah lebih baiknya kita sebagai orang-orang yang telah dipilih menjadi anggota jemaat bersama dengan Kristus menunjukkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang positif yang membangun, perkataan yang mendatangkan damai sejahtera. Saya percaya kalau semua jemaat yang mendengarkan tayangan ini mampu memiliki kebiasaan yang baik untuk mengucapkan tutur kata yang membangun, positif, penuh dengan kasih, pasti ada damai sejahtera di antara kita dan tidak ada kemuraman. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, yang keempat ini adalah nasihat yang terakhir, yaitu kita harus memiliki keramahan. Keramahan ini berhubungan dengan sikap dan tindakan yang terbuka kepada siapapun, disertai dengan cinta kasih, apalagi dengan keluarga kita. Keramahan ini harus dimiliki oleh jemaat, oleh setiap anggota keluarga. Dengan keramahan, kesedihan yang terjadi, luka-luka batin yang terjadi ini bisa terhapuskan karena merasa diterima. Karena merasa ada saudara yang mendukung, ada saudara yang terus-menerus memberi kekuatan, memberi memberi dorongan yang baik untuk kita. Oleh karenanya kita harus memiliki keramahan ini, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun mungkin pada saat itu sebelum kita bertemu dengan anggota keluarga kita misalnya, di lingkungan kerjaan kita, pekerjaan itu sangat menumpuk, pekerjaan ini banyak, tugasnya gak selesai-selesai. Namun ketika kita sampai di rumah bertemu dengan keluarga kita, hendaklah hal itu kita kesampingkan terlebih dahulu dan kita tunjukkan sikap yang ramah, sikap yang terbuka, sikap yang penuh kasih mesra. Bahkan kalau kita harus menghadapi orang yang bersalah dengan kita sekalipun, kita juga tetap ramah terhadapnya. Kita membuka diri dan membuka hati untuk mengampuni saudara-saudara kita yang bersalah tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui keempat hal tersebut,
Kita menjadi ingat bahwa kejujuran, bahwa menahan marah, bahwa perkataan yang baik, bahwa keramahan adalah hal yang harus terus-menerus diusahakan di dalam kehidupan keluarga. Dan tentunya sikap-sikap itu diikuti dengan gerak tubuh atau gestur yang menunjukkan perasaan, sikap-sikap yang kita tunjukkan tersebut. Coba panjenengan semua bayangkan, kalau kita mau mengungkapkan perasaan kita, misalkan istri mau mengungkapkan perasaan kasih sayangnya, perasaan cintanya kepada suami, tapi mengungkapkannya itu dengan setengah hati, misalkan sambil buka HP. Pak, aku ki asline tresno lho karo kowe. Aku ki tresno karo panjenengan. Wah, pasti kan bukan demikian. Hal itu tidak, sikap yang demikian tidak akan menyampaikan pesan atau keinginan yang ada di dalam hati kita. Seharusnya kalau kita ingin mengungkapkan rasa sayang, yaitu ditatap pasangan kita. Kita menciptakan suasana yang baik dalam keluarga kita dan sampaikan, Pak, aku iki tresno lho karo panjenengan. Aku ki tresno, sayang banget lah. Kalau diikuti dengan gestur yang demikian, dengan muka yang cerah ceria, yang gembira, dengan perkataan-perkataan yang baik, tentu pesan yang ingin disampaikan ini akan tersampaikan. Pun juga dengan anak-anak yang ada di rumah, misalkan memiliki keinginan untuk disampaikan kepada orang tua, tapi kita sampaikannya dengan marah-marah. Pak, saya ini sebenarnya tuh pengen dibeli ke HP baru. Wah, tapi marah-marah. Wah, ini biasanya orang tua tidak akan mengabulkan. Biasanya orang tua justru malah balik marah. Loh, kamu ini gimana sih? Wong minta kepada bapak kok tidak sopan, kok malah marah-marah. Seharusnya tidak demikian. Seharusnya diungkapkan, disampaikan dengan cara yang baik. Maka tujuan atau makna dan juga pesan yang ingin kita sampaikan ini juga bisa tersampaikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selain itu sebagai anggota jemaat dan juga anggota keluarga, kita pun juga harus memiliki sikap yang penuh dengan kasih sayang, sikap yang mau merangkul semuanya. Hal ini kita tunjukkan dengan keramahan senyum kita, dengan tepukan di pundak misalkan, atau mungkin dengan pelukan, atau mungkin dengan jabat tangan, sekalipun pada saat ini belum bisa kita lakukan karena kita masih ada di dalam suasana pandemi COVID-19. Namun kiranya nanti ketika pandemi ini sudah berlalu, kita bisa mengingat kembali firman dan renungan hari ini untuk bisa kita lakukan kepada jemaat-jemaat yang ada di gereja kita, atau sekarang minimal saudara-saudara yang ada di rumah bisa melakukannya antar anggota keluarga. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terus membangun positif vibe, suasana yang baik di dalam keluarga kita dengan keramahan, dengan kejujuran, dengan sikap yang mau mengampuni, sikap yang mau saling mendukung melalui perkataan dan juga sikap yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih, menanggapi renungan dan juga firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, marilah kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 288, bait yang pertama dan kedua, Inilah Rumah Kami. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan sajalah.
ku teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Mari kembali saya mengajak jemaat yang terkasih untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada kesempatan hari ini Tuhan sudah mengajarkan kami, keluarga-keluarga kepunyaan Kristus, untuk bisa membangun suasana yang baik di dalam keluarga kami dan juga dalam lingkungan jemaat dan masyarakat. Kami mau mohon ampun atas sikap hidup kami yang kurang berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Mungkin ketika hidup kami kemarin ya Kristus, kami masih menunjukkan sikap-sikap hidup yang tidak ramah, yang mudah marah, mudah membenci, mudah berkata-kata yang tidak baik Tuhan. Ampunilah kami ya Kristus. Saat ini Engkau telah mengajarkan bagi kami untuk bisa merubah sikap hidup kami, untuk bisa memelihara keselamatan dan berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan bagi kami melalui sikap hidup yang baik. Berikanlah Roh-Mu yang kudus bagi kami Tuhan, untuk menuntun di dalam setiap kehidupan kami, agar perkataan, pikiran, dan perbuatan kami ini Yesus senantiasa seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, saat ini kami menaikkan syafaat kami bagi keluarga kami yang ada di rumah masing-masing. Berkatilah Tuhan Yesus keluarga kecil kami ini Tuhan, dimanapun kami berada selalu dalam perlindungan-Mu. Sekalipun kami masih dalam situasi terdampak pandemi COVID-19 Tuhan, kami percaya Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami sehingga kami mampu melalui hari-hari ini dengan baik. Kami percaya pekerjaan kami, pendidikan kami, aktivitas kami yang lain Tuhan, tetap Engkau berkati. Kami berdoa Yesus bagi negara ini ya Bapa, bagi bangsa Indonesia, di dalam setiap situasi yang terjadi di bangsa kami ini Tuhan, kami serahkan dalam kasih kuasa-Mu. Kami percayakan seutuhnya Tuhan Yesus dalam penyertaan-Mu, agar hanya kuasa-Mu sajalah Tuhan yang terjadi bagi bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi gereja kami GKJ Sampangan Keradenan. Kiranya gereja kami ini Tuhan boleh dilengkapi, dilingkupi dengan sukacita daripada Bapa. Kami boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan Yesus untuk mewartakan kabar sukacita melalui pelayanan-pelayanan kami, baik bagi jemaat maupun masyarakat maupun dimanapun Tuhan menempatkan kami. Inilah Tuhan Yesus seru doa kami menyerahkan Tuhan untuk persekutuan doa masa raya bulan keluarga ini di waktu-waktu yang akan datang ke dalam penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan, persekutuan yang kami lakukan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, ampunilah dosa-dosa yang terselip di dalam kami melakukan persekutuan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan doa yang pertama dalam rangka masa bulan keluarga. Kiranya jemaat yang ada di rumah bisa tetap mengikuti persekutuan doa selanjutnya dengan suasana hati yang penuh dengan sukacita dan keadaan tubuh yang tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta.